Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ibrahim. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Di sini saya bertugas menerangkan terkait proposal yang saya buat atas matkul metodologi penelitian kuantitatif. Ya, di sini akan menerangkan terkait judul yang saya buat, yaitu pengaruh pembelajaran kitab Ta'lim Muta'alim terhadap perilaku siswa Madrasah Aliyah Daluda. Langsung saja. Yang pertama, mengenai latar belakang masalah. Kitab Ta'lim Muta'alim merupakan salah satu di antara sekian banyak ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana beretika dalam berilmu, di antaranya bagaimana menghormati ilmu, teman dan guru, serta metode belajar dengan baik. Jadi di sana sudah diterangkan banyak sekali terkait bagaimana menciptakan siswa yang baik, siswa yang bermoral, dan juga metode-metode di dalam berilmu belajar. Selanjutnya, proses pendidikan khususnya di Indonesia selalu mengalami penyempurnaan yang nantinya akan menghasilkan suatu hasil pendidikan yang berkualitas. Para pengelola pendidikan telah melakukan berbagai hal untuk memperoleh kualitas pendidikan yang baik dalam rangka meningkatkan keberhasilan belajar siswa. Hal ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi khususnya di Indonesia itu selalu banyak mengalami penyempurnaan agar bagaimana menciptakan belajar yang sesuai keadaan bagi para siswa di zaman sekarang. Dahulu kala itu pembelajaran ya secara bertemu, akan tetapi dengan pengembangan zaman di saat ini bisa dilakukan dengan lewat media, dengan memanfaatkan media sosial, sehingga di dalam pembelajaran juga kurang efektif karena terkendala kadangkala tidak adanya kuota untuk mengakses pelajaran-pelajaran yang sudah diakses dari guru. Akan tetapi dari Indonesia sendiri juga banyaknya perbaikan-perbaikan bagaimana menciptakan kepada siswa agar tidak susah di dalam belajar mengajar di zaman sekarang. Selanjutnya, Madrasah Aliyah Daluda Ponorogo merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sederajat dengan sekolah menengah atas. Madrasah Aliyah Daluda Ponorogo lebih mengutamakan tentang pembelajaran agama Islam supaya siswa dapat meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman terhadap keyakinan dan keimanan yang benar, dan menekankan pada pembiasaan untuk melaksanakan akhlak terpuji, perilaku yang baik, dan menjauhi akhlak tercela. Di Daluda sendiri itu sangat diutamakan sekali mengenai akhlak moral yang baik, bagaimana untuk menciptakan akhlak yang baik itu dengan diterapkan seperti dari adik kelas menghormati kepada kakak kelas menghormati kepada guru menghormati kepada para masyayikh di lingkungan Daluda khususnya. Itu tahapan-tahapan di dalam menerapkan akhlak yang baik.
Kemampuan guru merupakan faktor yang pertama yang dapat mempengaruhi keberhasilan sosialisasi dan pembelajaran. Guru yang memiliki kemampuan tinggi akan bersifat kreatif dan inovatif yang selamanya akan mencoba menerapkan berbagai penemuan baru yang dianggap lebih baik untuk pembelajaran siswa. Suatu asumsi bahwa peningkatan suatu mutu sumber daya manusia atau guru dan tenaga kependidikan lainnya, walaupun diakui bahwa komponen-komponen lain turut memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu pembelajaran. Peningkatan sumber daya manusia telah banyak dilakukan pemerintah, terutama peningkatan kompetisi guru, kesanggupan dalam menjalankan peran di mana guru tidak hanya semata-mata sebagai pengajar yang melakukan transfer of knowledge, tetapi juga sebagai pendidik yang melakukan transfer of value dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntut siswa dalam belajar. Jadi sangat diutamakan sekali bagi guru yang mempunyai skill yang baik, yang menciptakan kreatif dan inovatif untuk menciptakan bagaimana si siswa bisa menerima ilmu ketika belajar mengajar berlangsung dan bisa merata, dari mulai yang agak paham, yang lamanya paham, dan juga yang sangat cepat di dalam menangkap pelajaran, dan ada juga yang kurang cepat menerima pelajaran, dalam kutip lemot. Itu sebagai guru yang kemampuannya sangat baik, itu menciptakan kreatif inovatif bagaimana sih untuk menciptakan agar bisa merata di dalam memberikan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, rumusan masalah yang dikutip dari peneliti itu ada 3 mengenai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pembelajaran kitab Ta'lim Muta'alim terhadap etika siswa Madrasah Aliyah Darul Huda. Yang kedua, bagaimana pengaruh pembelajaran kitab Ta'lim Muta'alim terhadap tata krama siswa Madrasah Aliyah Darul Huda. C. Bagaimana pengaruh pembelajaran kitab Ta'lim Muta'alim terhadap moral siswa Madrasah Aliyah Darul Huda. Yang ketiga, itu tujuan penelitian. A. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara pelajaran kitab Ta'lim Muta'alim terhadap perilaku siswa Madrasah Aliyah Darul Huda. B. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran kitab Ta'lim Muta'alim terhadap tata krama siswa Madrasah Aliyah Darul Huda. C. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran kitab Ta'lim Muta'alim terhadap moral siswa Madrasah Aliyah Darul Huda. 4. Untuk manfaat peneliti. Dari peneliti ada 4 untuk kemanfaatan dari pembelajaran kitab Ta'lim Muta'alim. Yang pertama itu bagi peneliti untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembelajaran kitab Ta'lim Muta'alim terhadap etika tata krama dan moral siswa. B. Bagi kepala sekolah sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah dalam rangka melihat kompetensi siswa serta perkembangan siswa dalam penerapan kehidupan beragamnya. C. Bagi guru sebagai bahan masukan untuk dapat memberi pendalaman materi pembelajaran. D. Bagi siswa bisa menjadikan pelajaran agar bisa membenahi terhadap perilaku-perilaku yang tercela sehingga menjadikan tradisi akhlak yang baik tentunya kepada adik sebelumnya. Jadi manfaat dari siswa sendiri juga sangat bagus sekali. Seumpama sudah paham mengenai pembelajaran kitab Ta'lim Muta'alim, itu bisa ditularkan kepada adik-adik kelasnya agar tercipta lingkungan yang baik, penuh dengan akhlak, bermoral, dan juga berpendidikan. Apa gunanya apabila pintar tapi tidak mempunyai akhlak? Lebih baiknya
mempunyai akhlak, akan tetapi di dalam berpendidikan agak kurang. Apabila di lebih bagusnya lagi, kedua-keduanya dicangkupkan, akhlak mempunyai dan juga pinter di dalam pendidikannya, itu sangat diutamakan. Selanjutnya yang kelima, kajian teori. Pengajian kitab Ta'lim Muta'alim. Kitab Ta'lim Muta'alim menurut Syekh Az-Zarnuji adalah sebuah kitab kecil yang mengajarkan tentang cara menjadi santri dan guru yang baik. Kitab Ta'lim Muta'alim merupakan satu-satunya karya Az-Zarnuji yang sampai sekarang masih ada. Kitab Ta'lim ini telah diberi syarah oleh Ibrahim bin Ismail yang diterbitkan pada tahun 1996 Hijriah. Kepopuleran kitab Ta'lim Muta'alim telah diakui oleh ilmuwan barat dan timur. Kitab Ta'lim Muta'alim pertama kali dicetak di Jerman pada tahun 1709 Masehi oleh Ralandus, di Leipzig tahun 1839 Masehi oleh Kaspari dengan tambahan muqaddimah oleh Plessender. Dari abad tahun 1265 Hijriah di Kazan tahun 1898 Masehi menjadi 32 halaman dan tahun 1901 Masehi menjadi 35 halaman dengan tambahan sedikit penjelasan atau syarah di bagian belakang. Di Tunisia tahun 286 Hijriah menjadi 40 halaman. Tunisia Astana tahun 1292 Hijriah menjadi 46 halaman dan tahun 1307 Hijriah dan 1311 Hijriah menjadi 52 halaman. Dalam wujud naskah berharokat dapat ditemukan dari penerbit Al-Miftah Surabaya. Kitab Ta'lim Muta'alim juga telah disyarahi menjadi satu kitab baru tetapi tanpa judul sendiri oleh Syekh Ibrahim bin Ismail dan selesai ditulis pada tahun 1996 Hijriah. Selanjutnya B. Sejarah pengarang kitab Ta'lim Muta'alim. Kitab Ta'lim Muta'alim dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji. Az-Zarnuji merupakan nama marga atau tempat yang diambil dari nama kota tempat Az-Zarnuji tinggal, yaitu kota Zarnuj. Jadi Az-Zarnuji tersebut itu dinamai karena diambil dari kata tempat yang ditempati oleh Syekh Az-Zarnuji. Dari nama tempat tersebut namanya yaitu Az-Zarnuj, kota Az-Zarnuj, kota Zarnuj. Zarnuj merupakan kota masuk daerah Irak yang bertempat di daerah Irak. Namun sekarang kota ini masuk wilayah Turkistan, Afghanistan karena berada di dekat kota Ojenda. Tidak banyak yang mengetahui tahun kelahiran Az-Zarnuji, namun diyakini ia hidup satu bareng dengan Az-Zarnuji yang lain. Az-Zarnuji yang bernama lengkap Tajuddin Nu'man bin Ibrahim Az-Zarnuji yang merupakan seorang ulama besar. Beliau wafat tahun 640 Hijriah sampai 1242 Masehi. Perkara ini didasarkan pada informasi dari Mahbub bin Sulaiman Al-Kafrawi dalam kitab A'lam Al-Akhyar min Fuqaha Mazhab An-Nu'man Al-Mubdad yang menetapkan Az-Zarnuji dalam kelompok generasi ke-12 ulama mazhab Hanafiyah. Adapun tahun wafat Syekh Az-Zarnuji ditemukan beberapa catatan yang berbeda, yaitu tahun 591 Hijriah, 593 Hijriah, 597 Hijriah. Teori-teori pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, faktor internal yang datang dari dalam individu maupun eksternal yang datang dari lingkungan. Menurut Kendrick dan Gustafson, pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis melalui tahap perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Tugas guru yang paling utama dalam pembelajaran adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku pada siswa. Jadi yang sangat diutamakan kepada guru, tugas guru, yaitu di dalam mengkondisikan lingkungan terhadap para siswa. Jadi para siswa diajarkan mengenai perilaku yang baik, moral yang baik, akhlak yang baik, agar ketika dalam pembelajaran bisa kondusif. Selanjutnya, model-model pembelajaran dari Brown-Selby akan mengajar, yakni model pemrosesan informasi, model interaksi sosial, dan model modifikasi tingkah laku. Yang pertama yaitu model informasi, yang kedua model tingkah laku, yang ketiga model interaksi sosial. Di pengertian perilaku adalah respons individu atau suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi, dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku merupakan kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Jadi perilaku di sini itu sangat bisa dicermati, karena dari perilaku seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana dari seorang tersebut di dalam beretika, bertingkah laku itu bisa dilihat dari luarnya, itu bisa terdeteksi mengenai perilaku seseorang. Dan juga dari perilaku juga bisa dilihat dari segi berbicara. Misalnya itu. Selanjutnya pengertian etika. Etika dari segi etimologi berasal dari Yunani ethos yang berasal dari watak, kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak moral. Yang selanjutnya tata krama atau sopan santun dalam pergaulan. Tata krama terdiri atas tata krama artinya adat, norma atau aturan, dan krama artinya sopan santun atau aturan tindakan. Tata krama adalah norma kebiasaan yang mengatur sopan santun dan disepakati oleh lingkungan. Dalam tata krama harus memiliki sikap saling menghormati dan menghargai sesama. Jadi kalau pengalaman saya sendiri berada di Madrasah Aliyah Darul Huda, itu sangat sekali diutamakan mengenai tata krama, sopan santun di dalam pergaulan. Jadi bagaimana menghormati kepada sesama, bagaimana menghormati kepada atasannya, bagaimana menghormati terhadap gurunya, itu berbeda-beda. Jadi sangat diutamakan sekali mengenai tata krama atau sopan santun. Selanjutnya pengertian moral. Moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat, kebiasaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Sebuah buku yang mengumumkan tentang beberapa pengertian moral sebagai berikut. 1. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk. 2. Kemampuan untuk memahami perbedaan antara benar dan salah. 3. Ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik. Jadi moral ini sangat dianjurkan sekali, karena di sini juga dampaknya terhadap penentuan baik buruk terhadap perilaku siswa. Jadi bagaimana tempat tersebut di dalam adat kebiasaannya. Apabila di lingkungan madrasah tersebut lingkungannya banyak yang baik, pastinya akan menjadikan dampak yang baik juga. Sebaliknya dari apabila dari madrasah tersebut kebanyakan yang jelek, nantinya kedepannya juga akan jelek. Selanjutnya pengertian siswa.
Pengertian siswa atau murid di dalam bahasa Indonesia, pengertian murid berarti orang atau anak yang sedang berguru, belajar atau bersekolah. Pengertian siswa adalah orang yang datang ke sesuatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Jadi siswa di sini diartikan bahwa siswa itu yaitu orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau belajar kepada guru mengenai tipe-tipe pendidikan. Selanjutnya, kemampuan guru merupakan faktor pertama yang dapat mempengaruhi keberhasilan sosialisasi dan pembelajaran. Guru yang memiliki kemampuan tinggi akan bersikap kreatif, inovatif, yang selamanya akan mencoba menerapkan berbagai penemuan baru yang dianggap lebih baik untuk pembelajaran siswa. Jadi guru yang berkompeten, yang baik dan sangat berkreatif dan inovatif, bagaimana menciptakan pembelajaran yang kondusif itu dari guru yang mempunyai skill baik, bisa yang kedepannya insya Allah bisa menciptakan kepada siswa-siswa yang diinginkan dari madrasah tersebut. Sangat diutamakan sekali mengenai guru-guru yang kreatif dan inovatif, mempunyai gambar-gambaran yang baik yang bisa diterapkan di pembelajaran di madrasah tersebut. Mungkin dari penjabaran proposal saya seperti itu. Apabila ada kekurangan di dalam pengetikan atau di dalam menjabarkan proposal yang saya buat, dari saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.